personal development itu adalah tanggung jawab kita gitu. Tanggung jawab diri kita sendiri. Kenapa dia disebut dengan personal development? Ilmu itu luas gitu. Ilmu itu luas, jangan sampai merasa puas dengan ilmu yang sudah ada di diri kita. Kita harus tahu dulu nih tujuan kita apa. Kita mau ngapain nih ke depan, sehingganya ketika kita sudah tahu tujuan kita ke depan, yang kita lakukan adalah bagaimana cara membuat alur itu sampai ke tujuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube HMI Komisariat Teknik Unila dengan podcast episode kedua bersama salah seorang narasumber yang hari ini tuh sangat luar biasa. Jadi narasumber pada podcast episode kedua HMI Komtek Unila hari ini, episode ini adalah kakanda kita, abang kita Muhammad Rizky Al-Safar. Jadi beliau ini adalah sebagai Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung pada periode kepengurusan 2020-2021 gitu. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita berbicara jauh dan berdialog jauh, mungkin kita bakal ngedengerin sendiri perkenalan dari abang kita, kakanda kita, Muhammad Rizky Al-Safar. Silahkan Bang. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari HMI Komisariat Teknik Unila yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Safar, akrab disapa dengan Safar ya, disapa dengan Safar. Dan pada kesempatan tahun ini kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung periode 2020-2021. Sebelumnya aktivitas sekarang ini adalah aktivitas saya adalah sebagai mahasiswa pasca sarjana Unila dan juga sebagai Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung. Barangkali itu. Oke. Jadi yang kita tahu bahwasannya kakanda kita ini, Bang Safar ini adalah mantan Ketua Umum HMI Komisariat Teknik Unila pada periode 2000 berapa Bang? 2018-2019. Ya, jadi beliau ini dari HMI Komisariat Teknik Unila sebagai Ketua Umum, dan lalu pada hari ini dan kesempatan ini beliau diamanahkan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung. Nah, mungkin teman-teman sekalian tahu bahwasannya abang kita ini, kakanda kita ini adalah alumni Teknik Sipil Unila angkatan 2014. Bener ya Bang? Iya, benar. Oke. Nah, mungkin sedikit tahu dari teman-teman sekalian bahwasannya riwayat organisasi Bang Safar, terus dari internal maupun eksternal, kita kan cuma sedikit tahu ya teman-teman. Mungkin hari ini, pada malam hari ini kita bisa mengeksplor lebih gitu kan. Kita bertanya langsung kepada kakanda kita, abangda kita, kakanda Muhammad Rizky Al-Safar. Jadi gimana nih Bang, selama di kampus nih dari S1 nih, sekarang kan S2 nih. S1 nih pernah jadi apa aja sih Bang, riwayat organisasi nih kita. Terus eksternalnya seperti apa di HMI gitu Bang, mungkin bisa diceritakan buat teman-teman sekalian. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi ini mengingatkan saya dengan masa lalu saya. Yeah. Jadi sebenarnya dulu pertama kali yang membuat saya aktif organisasi adalah yang pertama itu karena saya ikut LK1 Basic Training di HMI Komisariat Teknik Unila. Eksternal berarti ya? Iya, eksternal dulu nih yang buat saya membangkitkan giroh organisasi pada saat itu. Dan ketika saya sudah ikut LK1, saya merasa bahwa saya ini harus mengimplementasikan ilmu organisasi dalam kampus gitu. Nah, pada saat itu saya LK1 tahun 2016 dan kebetulan pada saat itu juga saya sedang memubes hima. Jadi hima masih maba berarti ya? Bukan, sudah semester 4. Oh, oke. Nah, jadi saat itu saya merasa tahun semester 5 itu tahun di mana biasanya mahasiswa teknik itu menjadi ketua hima, megang pengurus hima lah semester 5. Oke, iya betul. Nah, awal karirnya pada saat itu adalah di saat itu gitu, di saat menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Unila pada tahun itu, tahun 2015-2016. Nah, 2015-2016 ini sebenarnya tahun di mana saya menjadi anggota staf departemen ya. Okay. Nah, kemudian 2016-2017 saya baru diamanahkan menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Unila. Nah, setelah menjadi ketua umum Himmatex itu ya, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, kemudian saya merasa kurang puas karena kayaknya nggak cukup nih, cuman sampai situ aja. Gitu. Kayaknya harus lebih tinggi lagi nih, karena saat itu saya sedang berapi-api nih semangatnya gitu kan. Kemudian mencalonkan dirilah saya ini menjadi Gubernur BEM Fakultas Teknik tahun 2017 itu. Nah, alhamdulillahnya juga
tahun 2017 itu diamanahkan juga menjadi gubernur BEM. Jadi setelah dari ketua Himatex, kemudian 2017-nya melanjut di BEM Fakultas Teknik. Nah, sempat tahun 2018 itu mencoba untuk ikut kontestasi Presiden Mahasiswa BEM Unila. Oke, Presma ya? Presma. Tapi memang namanya garis tangan itu kan kadang satu kadang enggak tuh. Iya, Yang penting betul. kita ikhtiar tuh, ya kan? Karena Tuhan itu nggak memberikan kita kepastian hasil akhir nih, tapi Tuhan hanya meminta kita untuk berikhtiar aja tuh. Hasil akhir serahkan Dia. Yang bisa kita pastikan adalah ikhtiarnya tuh. Nah, jadi kita memastikan bahwa kita ini berikhtiar dulu. Iya. Nah, dari situ ketika saya mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa itu saya gagal. Oke. Tapi gagal itu nggak menyurutkan semangat saya untuk tidak berhenti berorganisasi. Jadi setelah kalah kontestasi, saya justru mengaktualisasi diri saya di HMI. Oke, ini langsung ke jenjang eksternal ya. Jadi ketika di internal merasa sudah cukup gitu, saya mengimplementasikan dan mengaktualisasi diri di eksternal. Dan saat itu menjadi ketua umum HMI Komisar Teknik Unila tahun 2018-2019. Nah, setelah dari komisariat demisioner dari komisariat itu lanjut langsung ke cabang. Di cabang langsung diamanahkan sebagai wakil sekretaris umum bidang HAM dan lingkungan hidup. Okay. Nah, itu tahun 2019. Nah, di tahun 2020 ini bertepatan sekali dengan konferensi HMI Cabang Munir Lampung. Dan pada saat itu kita meminta petunjuk ya dari Allah, dari Tuhan gitu kan, untuk kita bakal melanjutin kemana nih kita mau bekerja atau mau berorganisasi lagi. Dan ternyata keyakinan ini tertuju ke melanjutkan pendidikan dan berorganisasi. Berangkat dari hal tersebut, akhirnya mencalonkan dirilah sebagai ketua umum HMI Cabang Munir Lampung, dan alhamdulillah juga terpilih dan diamanahkan untuk periode 2020-2021 ini. Oke. Itu. Berarti teman-teman sekarang mungkin kalau dengar dari ceritanya Kakanda kita, Kanda Muhammad Rizky Al-Safar, ini sangat panjang sekali gitu kan. Riwayat kepemimpinan dan riwayat organisasi beliau baik di eksternal di HMI sendiri gitu kan, dan juga di internal kampusnya gitu. Nah, Bang, mungkin lebih menariknya ya, banyak teman-teman tuh ngomong, kok kayaknya jalan Bang Safar ini lurus aja kayak. Untuk menuju puncaknya itu kan pasti kita naik tangga tuh, Bang. Dan menurut Abang sendiri gimana sih cobaan atau apa ya, kalau ngomong kitanya, kalau dari teman-teman sekalian bilangnya tantangan lah gitu. Tantangannya gimana sih buat naik kayak gitu? Ada nggak sih Bang cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang dihadapi sama Bang Safar gitu? Oke. Baik, jadi sebenarnya namanya manusia kan. Manusia itu menilai hanya dari cover ya, hanya melihat betul. dari cover karena mereka nggak bisa melihat dari dalamnya gitu. Dan yang namanya proses, yang namanya perjuangan, nggak semuanya itu lempeng. Pasti ada hal-hal yang harus dikorbankan, hal-hal yang harus diperjuangkan. Ada no pain no gain lah. Nggak ada keuntungan kalau nggak ada rasa sakit dulu gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman melihat perjalanan karir organisasi saya lempeng, ya sebenarnya jawabannya ya itu balik lagi sebenarnya garisan tangan. Tapi ada hal-hal yang saya korbankan juga. Misalnya saya sudah selesai kuliah itu semester 7 pada saat itu. Oke. Dan demi organisasi saya undur kuliah saya skripsi sehingganya saya wisuda di semester 11 kalau tidak salah. Jadi itu ada gap setahun lebih ya untuk mengorbankan pendidikan dulu. Tapi bukan berarti organisasi ini menghalangi pendidikan, tapi memang organisasi itu harus selaras dan pendidikan gitu. Ini poin pentingnya ya. Organisasi itu harus selaras dan pendidikan. Jangan sampai dengan kita berorganisasi justru kita menomorduakan pendidikan. Karena sebenarnya ini semua tentang skala prioritas sih, kayak mana cara kita memanajemen waktu, bagaimana cara kita memanajemen organisasi. Karena dari kampus ini nih kita belajar memanajemen orang lain, belajar mengatur diri ya kan, mengatur waktu, mengatur bagaimana skala prioritas itu gitu. Dan dari sini mungkin akan membekali kita nanti di masa depan gitu. Oke, baik, menarik banget ya teman-teman, bahwasannya Bang Safar ini sudah menjelaskan gitu kan pengalamannya di kampus, lalu di eksternal HMI seperti apa, sampai jadi ketua umum sekarang. Nah, terlepas dari itu Bang, gimana kalau misalnya kita bertanya agak lumayan jauh sih gitu, pengalamannya waktu di kampus itu
gimana sih social experience-nya gitu kan, pengalaman sosialnya itu seperti apa sih, ataukah Bang Sapar ini tipikal mahasiswa yang organisasi aja terus dia pulang gitu kan, atau dia ini juga peduli dengan social experience gitu, gimana Bang? Oke. Baik, jadi terkait dengan social experience ya. Jadi social experience sendiri ini sebenarnya ketika saya menjadi ketua hima dan di BEM fakultas saat itu, yang saya tekankan kepada teman-teman pengurus pada saat itu adalah lebih baik kita program lebih banyak yang impactnya ke sosial gitu. Oke. Jadi itu salah satu bentuk kepedulian saya kepada sosial sebenarnya. Itu saya tekankan pada kepala departemen kalau di hima dan kepala dinas kalau di BEM. Nah, jadi kalau bicara tentang di luar program organisasi ya, kebetulan saya pernah ikut beberapa kali kegiatan sosial. Yang pertama saat itu ikut penanaman terumbu karang, pernah di Pantai Ketapang, itu saya ikut dari acara hima. Oke. Nah, kemudian saya juga pernah di saat saya menjadi koordinator desa di KKN ya, itu saya pernah memberikan saran kepada kelompok untuk melakukan penanaman 1000 pohon di Taman Nasional Waikambas. Oke, terus? Nah, itu menjadi sebuah event yang besar yang dihadiri oleh Wakapolda dan Rektor pada saat itu. Wow, menarik ya. Nah, kemudian kalau misalnya di luar kampus dan di luar organisasi, pernah juga saya mengadakan galang dana untuk membantu berbagi nasi untuk masyarakat. Nah, itu pernah juga. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan sosial volunteer, kebetulan juga pernah saya mengikuti kegiatan di India, itu dalam kegiatan International Youth Program, yang mana kegiatan itu isinya adalah mahasiswa-mahasiswi pemuda di Indonesia, baik itu di Indonesia maupun yang mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri gitu. Nah, kegiatannya itu di India ya, di India itu kegiatannya itu semacam pada saat itu saya ikut di tahun 2019. Kegiatannya itu semacam memberikan studi pencerdasan lah kepada sekolah-sekolah dasar di sana, memberikan bantuan, kemudian juga memberikan santunan lah di daerah-daerah di India tersebut. Nah, kemudian itu dalam kegiatan International Program. Nah, di tahun 2019 tersebut juga saya pernah ikut kegiatan International Youth Millennial Action. International Youth Millennial Action itu sebuah NGO ya, sebuah NGO yang bekerja sama dengan Kemenpora. Nah, itu tahun 2019 juga, tapi kegiatannya bertepatan di Singapura dan Bintan. Jadi dua pulau perbatasan. Gitu ya? Jadi pertama kita ke Singapura, kita melihat perkembangan negara tersebut, kemudian menyeberang ke Bintan, ke pulau-pulau yang tertinggal atau 3T lah biasanya. Biasanya kita mengenal dan itu. Tinggal terluar dan itu ya. Nah, jadi kalau misalnya secara nasional dan internasional saya pernah mengikuti itu. Tapi kalau misalnya secara pribadi memang saya sangat menyukai kegiatan sosial, berbau sosial seperti itu. Gitu. Kita udah bahas itu. Terus kalau misalnya kegiatan kepemudaan nih Bang, di luar kampus gitu kan, pernah nggak yang pernah diikutin atau apa gitu? Jadi kalau kegiatan kepemudaan di luar kampus, sebenarnya yang pernah saya ikuti satu konferensi kepemudaan. Itu diadakan di Semarang, diinisiasi oleh, nama kegiatannya itu Future Leader Summit, FLS tahun 2018. Nah, kegiatan itu diikuti oleh 240 peserta dari seluruh Indonesia, dari kampus-kampus seluruh Indonesia ya, tergabung dalam kegiatan konferensi kepemudaan itu. Dan itu di mana saya bertemu dengan mantan-mantan ketua BEM, ketua-ketua OKP, ketua-ketua organisasi gitu, UKM, ataupun juga pemuda-pemuda mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri. Di situ wadahnya. Nah, di situ saya melihat bahwa ternyata mau kita pengalamannya segudang juga, kita masih merasa kecil di situ karena memang masih banyak yang lebih baiklah dari kita gitu. Di situ saya menilai bahwa Indonesia punya masa depan yang cerah karena melihat semangat pemudanya, semangat mahasiswa-mahasiswi di Indonesia hari ini punya semangat pembaharu, semangat membangun Indonesia gitu. Kita udah nanya pengalaman, kita udah nanya pengalaman dari sosial sampai volunteer, sampai ke kegiatan kepemudaan yang pernah diikutin oleh kakanda kita. Bahwasanya beliau juga sudah melanglang buana gitu kan dari Indonesia, di Indonesia dan juga di luar negeri gitu. Mungkin ini kaitannya dari tadi yang sesi tadi, bahwasannya Abang kan pernah ngikutin
kegiatan kepemudaan gitu kan secara nasional gitu. Sedangkan aku ingin bertanya gitu kan, hari ini kita pengen nanya gitu bahwasannya gimana sih personal development-nya atau gimana sih pengembangan diri abang sendiri gitu loh, baik di kampus ataupun di HMI sendiri gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan dari kampus dulu gitu kan, karena kita nanti bakal lebih mendalam di HMI-nya gitu. Ya baik, jadi ini ya saya sedikit ingin menjelaskan tentang personal development sendiri. Jadi pengembangan diri itu, personal development itu adalah tanggung jawab kita gitu. Tanggung jawab diri kita sendiri. Kenapa dia disebut dengan personal development? Dan ini berkembang atau tidak berkembangnya kita itu kembali lagi ke diri kita. Dan ini bukan bicara tentang bisa atau tidak bisa gitu, tapi ini bicara tentang mau atau tidak mau. Nah, ini penting, ini hal penting yang harus kita tekankan. Bahwa personal development itu adalah kita ini dalam start yang sama ketika kita lahir. Latar belakang kita nomor 2 gitu. Latar belakang kita nomor 2. Tapi pengembangan diri kita itu balik lagi ke diri kita gitu. Misalnya seperti ini. Dan ini satu hal juga yang penting, bahwa ketika kita memilih untuk mengembangkan diri kita juga harus berpikir nih, apa sih achievement orientation-nya dulu gitu. Tujuan kita misalnya pengembangan diri itu berbagai macam bentuknya ya. Ada misalnya dengan mengembangkan diri kita bisa dengan membaca buku. Paling sederhananya itu. Dengan membaca buku kita berkembang gitu loh. Kemudian dengan ikuti dengan pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan-pelatihan itu pun ada pengembangan diri di situ. Nah, selain itu juga kita dengan berdiskusi, mencari informasi yang terbaru. Hari ini bukan tentang kita nggak punya sumber daya ya. Kalau misalnya kita nggak bisa beli buku, kita bisa minjem buku gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ikut kegiatan nasional, pasti kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita. Yang terpenting adalah tahu dulu nih tujuan kita itu mau ngapain. Misalnya saya tertarik dalam hal dunia desain misalnya, maka pengembangan diri yang saya lakukan adalah hal-hal yang harus selaras dengan desain tersebut. Misalnya belajar mendesain gitu kan, ataupun belajar berintuisi, yang intinya adalah achievementnya adalah bisa desain gitu. Kalau misalnya tujuan kita adalah bagaimana cara kita nih bisa berimpact sosial yang luas, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat gitu kan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial sehingganya masyarakat itu berdaya juga. Nah, ini yang terpenting itu dulu. Ketika kita ingin ada development di diri kita harus tahu dulu nih achievement orientation kita apa, tujuan kita hidup ini mau ngapain, nah gitu. Oke, jadi kan tadi kita udah ngobrol nih sama Bang Sapar gimana kalau misalnya pengembangan diri atau personal development tuh gimana sih Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana tuh Bang build personal development atau kita tuh ngebangun gitu pengembangan diri kita gitu kan. Mungkin Bang Sapar bisa ngasih tips and tricks atau lebih kayak bercerita pengalaman pribadi pun boleh gitu. Silakan, gimana Bang? Oke, baik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa seperti firman Tuhan ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya gitu. Nah, ini mengartikan bahwa Tuhan tuh membebaskan kita nih mau berkembang atau tidak. Nah, ini penting bahwa perjuangan itu ya, perkembangan itu harus diperjuangkan. Jadi memang pengembangan diri itu harus diperjuangkan terlebih dahulu. Sama seperti istilah there is no comfort in the growth zone. Nggak ada kenyamanan di zona pertumbuhan gitu. Nggak bakal ada yang namanya kenyamanan nih ketika kita masih berjuang. Nggak bakal ada nih namanya senang-senang nih ketika kita memang mau berkembang. Jadi harus ada yang diperjuangkan. Ada hal-hal, ada istilah lah yang mengatakan bahwa kita itu harus berlelah-lelah gitu. Kita itu harus berlelah-lelah karena manisnya hidup itu terasa ketika kita sudah berjuang, terasa ketika kita sudah lelah. Nanti akan terasa tuh nikmatnya. Nah, jadi kalau terkait dengan tips dan trik bagaimana cara kita mengembangkan diri, jadi pengembangan diri kita itu ya, mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa, itu terkait dengan jam terbang sebenarnya. Oke, jam terbang nih poin pentingnya. Misalnya, kalau kita mau ambil contoh Gubernur Arinal Junaidi nih, pada hari ini Gubernur Lampung adalah Arinal Junaidi. Dia bisa menjadi gubernur, dia bisa menjadi orang nomor 1 di provinsi Lampung, pasti ada hal-hal yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi dia ciptakan masa depan dia dengan mengorbankan diri dia di masa lalu gitu. Misalnya seperti ini, ketika saya pernah nih cerita dengan beliau gitu kan, Bang, apa sih Bang tips dan triksnya ketika abang ini bisa jadi gubernur gitu. Kemudian dia cerita bahwa
dulu ketika dia di kampus dia aktif berorganisasi. Basicnya itu gitu. Basicnya itu. Dia aktif berorganisasi, kemudian dia juga pernah menjadi ketua umum HMI Cabang Bandar Lampung, kemudian pernah aktif di Satma PP ya kan. Kemudian dia juga aktif di KNPI. Sehingganya itu membuild diri dia gitu, membuild diri dia untuk memantaskan diri dia. Saya memang pantas jadi leader lah gitu. Sama halnya dengan hal lain. Ketika memang achievement kita tadi tujuan kita adalah menjadi seorang dosen ya atau akademisi atau profesor, maka alur yang dibuat atau step yang dibuat itu harus juga langkah-langkah strategi bagaimana cara kita bisa menjadi profesor tersebut. Saya juga pernah sempat berdiskusi dengan Profesor Wan Abbas Zakaria, Direktur Pasca Sarjana. Saya tanya sama beliau, Prof, apakah Prof pernah berpikir bahwa Prof akan jadi profesor gitu kan? Kata dia, enggak, saya enggak pernah berpikir pernah menjadi profesor. Kalau saya dia langsung melihat jadi profesor, nggak bakal naik tangga itu ketinggian, tapi itu step by step gitu. Dia menaiki satu tangga. Jadi gitu, kita nggak bisa melihat tangga langsung ke yang paling atas. Gitu. Kalau kita mau naik, kita nggak bisa langsung naik yang paling atas gitu, nggak bisa. Kecuali dengan bantuan ya, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya naik tangga, kita nggak bisa langsung loncat paling atas, nggak bisa. Pasti harus ada proses. Nah, di sini saya belajar bahwa pengembangan diri kita itu tergantung dan jam terbang kita. Misalnya kita mau menjadi seorang akademisi ya kan, kita harus banyak belajar, harus banyak membaca buku, harus banyak belajar lebih dalam lah tentang pendidikan tersebut. Kemudian kalau misalnya kita ingin menjadi seorang pemimpin ya kan, yang harus diperbanyak adalah jam terbang menjadi pemimpin gitu. Misalnya menjadi ketua panitia, terus kemudian manajemen orang lain gitu kan, menjalankan fungsi kepemimpinan gitu. Sehingganya karakter dia akan terbangun dan sendirinya gitu. Karakter dia akan terbangun dan sendirinya. Begitu pula dengan kalau misalnya kita ingin menjadi dunia birokrasi, dunia NGO, kita membuat pebisnis gitu kan, entrepreneur, birokrasi, profesional dan sebagainya. Itu tergantung bagaimana jam terbang kita terhadap achievement orientation kita tadi. Kita harus tahu dulu nih tujuan kita apa. Kita mau ngapain nih ke depan. Sehingganya ketika kita sudah tahu tujuan kita ke depan, yang kita lakukan adalah bagaimana cara membuat alur itu sampai ke tujuan itu gitu. Oke, jadi kita kan udah tahu nih tadi kan pengenalan dari organisasi internal Bang Safar seperti apa gitu kan riwayatnya. Nah, kita pengen tahu juga nih Bang, jenjang pengkaderan yang sudah ditempuh nih selama berhimpun atau gimana ya, kita ber-HMI gitu Bang. Gimana tuh Bang, dari tahun berapa Bang Safar ini basic atau LK1 dan mungkin bisa jelaskan apakah Bang Safar ini udah LK2 atau LK3 atau dan sebagainya gitu. Baik, terima kasih. Jadi ini ya, kalau di HMI itu ada istilahnya training formal dan training informal. Nah, kebetulan training formal ini saya sudah selesaikan semua nih, informal juga sudah. Jadi kalau di HMI itu kan ada namanya LK1, LK2 dan LK3. Nah, kalau di HMI sendiri, saya ikut LK1 itu tahun 2016. 2016 di Komisariat Teknik Unila. Nah, itu tahun 2016 ya saya ikut LK1 atau basic training lah istilah kita gitu kan. Kemudian LK2, saya ikut LK2 itu tahun 2018. 2018 dan itu saya ikut di Aceh. Di LK2 itu berarti tarafnya nasional. Oh, nasional. Jadi tarafnya nasional, dia biasanya syaratnya adalah sudah pernah LK1 baru bisa ikut LK2. Jadi nggak bisa loncat nih. Jadi LK1 baru LK2, dari LK2 baru LK3 gitu. Nah, saya ikut LK2 itu tahun 2018 di Aceh, tepatnya di Aceh Barat, Nagan Raya. Nah, pada saat itu kenapa saya pilih Aceh? Bukan karena bukan karena di ujung. bukan karena Aceh mungkin bagus, bukan. Atau Aceh mungkin karena Islamnya bagus, bukan. Tapi karena yang pertama ingin mencari kultur yang baru lah. Budaya yang baru yang agak berbeda. Kalau misalnya kita ke Jakarta mungkin nggak jauh beda tuh. Tapi di sini saya ingin lihat culture yang baru tuh. Jadi saya coba untuk daftar di Aceh yang juga di pojokan lah gitu kan, makanya di Aceh Barat tuh. Di ujung ya. Di Aceh Barat. Jadi saya waktu itu LK2 di Nagan Raya namanya, Kabupaten Nagan Raya itu tahun 2018 atau istilah kita di HM itu adalah intermediate training. Kemudian saya ikut LK3 tahun 2019, setahun setelah LK2 saya ikut LK3. Itu bertepatan di Sumatera Selatan
tepatnya di Kota Lubuk Linggau. Nah, saya ikut LK3 di situ, atau kita mengenal istilahnya dengan advanced training. Advanced training. Nah, kemudian juga di luar training formal ya, saya juga pernah ikut training informalnya. Training informal ini ada SC, TOT gitu. Apa kalau misalnya di Kohati ya, ada LKK, LKSG dan sebagainya. Nah, kalau training informal sendiri, saya pernah ikut senior course tahun 2020, Januari 2020. Masih awal tahun banget berarti ya? Oh, mohon maaf, 2019. Januari 2019. Iya. 2019. Jadi itu saya ikuti di Riau, Pekanbaru. Nah, saya ikut senior course di Pekanbaru. Cuman satu sih alasan saya kenapa saya ikut senior course. Sebenarnya saya ingin memberikan pencerdasan aja kepada adik-adik, karena kan syarat menjadi instruktur di HMI itu harus sudah ikut training informal, minimal SC atau TOT. Nah, saya memilih untuk ikut SC pada satu hanya ingin memberikan pencerdasan aja pada adik-adik, ingin memberikan wawasan aja pada adik-adik, cuma sebatas itu gitu. Nah, kalau untuk training barangkali itu training LK1, LK2, LK3 sama SC. Berarti kalau misalnya dilihat dari jenjang formalnya ya Bang, berarti Kakanda kita ini, Kanda Rizky Alsafar ini sudah paripurna sampai LK3 gitu teman-teman. Nah, mungkin tadi kan sedikit cerita nih tentang jenjang pengkaderan di HMI gitu kan. Terus abis ini kita bakal nanya nih, mengulik gimana sih pengalaman-pengalaman beliau yang lainnya gitu. Oke teman-teman sekalian, mungkin setelah ini Bang, aku mau nanya gitu kan, pesannya apa sih Bang buat mahasiswa, pertama untuk mahasiswa, kedua untuk kader HMI, khususnya HMI Komisariat Teknik Unila, dan lebih luasnya untuk seluruh kader HMI cabang Bandar Lampung, karena kan saat ini kan posisi Abang kan sebagai ketua umum gitu Bang. Apa sih pesan-pesannya yang ingin disampaikan untuk tantangan kedepannya ataupun dalam menghadapi bagaimana sih kehidupan gitu, gimana Bang? Baik, jadi kalau tentang pesan dan kesannya, pesan untuk mahasiswa secara umumnya, kemudian untuk kader komisar teknik dan kader HMI cabang Bandar Lampung ya. Jadi kalau untuk mahasiswi pada umumnya, pesan saya sederhana gitu. Saya nggak meminta semua orang itu aktif dalam hal berorganisasi, enggak. Saya pun nggak meminta semua orang aktif dalam hal pendidikan harus rajin semua, enggak. Saya juga nggak meminta semua orang harus bisa semuanya, enggak. Tapi pesan dari saya untuk mahasiswa-mahasiswi ya kan, yang sekarang sedang melakukan studi, be yourself gitu. Jadilah diri kita sendiri gitu. Ketika misalnya saya nih passion saya di organisasi, ya saya akan mencintai organisasi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman tertarik dengan dunia entertain gitu kan, tertarik dengan dunia desain, tertarik dengan dunia akademik, ya sudah, love your self gitu, cintai diri kamu sendiri gitu, nggak usah ngikutin kayak mana orang lain, kayak tren. Nggak usah ikutin tren, tapi jadilah diri kita sendiri gitu. Pesannya sama-sama kita berkembang gitu, sama-sama kita berproses sesuai dengan alur kita aja, nggak usah terlalu fokus dengan orang lain, tapi fokus dengan diri kita sendiri. Jangan terlalu mendengarkan apa kata orang lain, tapi dengarkan apa kata hati kita aja gitu. Kalau misalnya kira-kira saya ini nggak bisa nih, kayaknya nggak punya bakat nih jadi dosen misalnya gitu ya, karena kita merasa kita menghafal kurang ya kan, ataupun juga mungkin kita hitung-hitungan kurang gitu kan. Ya udah, pasti ada suatu passion di diri kita gitu, ada passion. Nah, yang penting adalah kita temukan passion itu dulu gitu. Temukan passion itu. Jadi yang terpenting, mari kita sama-sama berproses, mari kita sama-sama belajar mengembangkan diri. Toh proses studi sarjana ini adalah yang terakhir dalam hal kita bisa bebas gitu, bebas mengeksplor diri ya kan, bebas mau ikut kemana, mau belajar di mana. Tapi kalau sudah S2 atau S3 udah nggak bisa lagi. S2 itu udah fokus bagaimana cara mendapatkan gelar ya kan. S3 pun bagaimana juga cara mendapatkan gelar, biasanya seperti itu. Tapi S1 kita ketemu nih dengan idealisme mahasiswa, kita ketemu dengan pluralismenya mahasiswa gitu kan, kita berbagai macam latar belakang dipersatukan di kampus, sehingganya dengan perbedaan-perbedaan itu, miniatur negara lah ya kampus ini, itu seharusnya bisa membuat kita mengembangkan diri lebih luas gitu, agar nanti ketika kita diterima turun ke masyarakat, kita nggak kaget gitu, nggak kaget dengan kultur di masyarakat. Sehingganya pesan saya untuk mahasiswa secara umumnya, ya ayo kita sama-sama berkembang sesuai dengan passion kita masing-masing aja, itu pesannya. Kemudian kalau untuk
kader HMI Komisar Teknik Unila, komisar organisasi kader itu nggak bakal bisa tumbuh kalau nggak ada kadernya gitu, nggak bakal bisa berjalan terus kalau nggak ada kadernya. Nah, yang terpenting adalah jangan fokus apa kata orang lah gitu, nggak usah terlalu memperhatikan orang menilai komisar teknik, bukan gitu. Tapi bagaimana cara kita mengembangkan kader-kader kita, bagaimana cara kita melakukan diskusi kajian di komisariat gitu kan. Melakukan diskusi kajian ini bebas ya, nggak mesti harus tentang apa. Kalau di HM itu ada nilai dasar perjuangan, filsafat, mission, nggak mesti selalu tentang itu. Tapi mungkin bisa secara general gitu kan, mungkin bisa kita diskusi bahasa Inggris, diskusi ringan lah ya, ataupun perkembangan Indonesia pada hari ini, perkembangan Lampung pada hari ini. Yang penting materi itu nggak membosankan gitu dan bisa diterima secara general gitu. Nah, itu untuk teman-teman komisar teknik. Yang terpenting adalah jangan merasa puas gitu, jangan merasa diri ini sudah semakin tinggi, jangan merasa sudah berilmu lah. Tahu sendiri kan, ilmu itu seperti air gitu loh. Ketika kita merasa tinggi di hadapan ilmu itu nggak bakal ngalir ke kita. Kenapa? Karena ilmu itu seperti air. Sedangkan air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika kita merasa tinggi di hadapan ilmu, air nggak bakal ngalir ke kita. Ilmu nggak bakal datang ke kita. Jadi yang terpenting tetap belajar gitu, tetap berdiskusi, tetap semangat berorganisasi tetap dipertahankan gitu. Nah, kalau untuk kader HMI Cabang Mandar Lampung secara umum ya, karena kader HMI Cabang Mandar Lampung ini adalah di bawah naungan HMI Cabang Mandar Lampung, pesannya ya kan kita dari berbagai macam multidisiplin ilmu lah ya. Multidisiplin dari teknik ya kan, hukum, ekonomi, pertanian, fisik dan sebagainya. Yang artinya pendidikan kita tuh nggak membuat kita terkungkung loh, nggak membuat kita terkungkung dalam diskusi yang itu saja. Tapi kita karena kita ini berbeda-beda, diskusi kita jadi sangat luas. Ketika kita berdiskusi suatu hal misalnya ya, kita dari berbagai macam perspektif ada di situ, dan ini yang menjadi nilai yang mahal di HMI. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut membuat kita tahu nih perspektif dari hukum seperti apa, dari pertanian seperti apa, dari teknik seperti apa, dari syariah gitu misalnya seperti apa gitu. Nah, hal-hal inilah yang kajian-kajian hasil diskusi di HMI itu bisa gagasannya ya, kesimpulan gagasannya itu bisa disampaikan ke pemerintah sebenarnya. Karena kita tuh mencakup secara menyeluruh gitu. Kajian kita menyeluruh. Sehingganya ketika HMI itu berkata, biasanya pemerintah langsung respon cepat gitu. Respon cepat, HMI memberikan gagasan nih, membuat sebuah statement gitu. Pasti semua orang langsung tertuju ke situ. Karena memang dengan pluralismenya tadi ya kan, dengan perbedaan berbagai macam latar belakang itu dipersatukan di HMI, dan ini yang membuat nilai lebih di kita gitu. Dan itu pesan saya yang penting adalah ini juga pesan penting ya buat teman-teman kader HMI, bahwa kaderisasi jangan pernah berhenti, latihan, training, jangan merasa puas dan ikut LK1, jangan merasa puas dan ikut LK2, tapi kalau bisa lebih tinggi lagi gitu, lebih tinggi lagi, karena karena ilmu itu luas gitu, ilmu itu luas. Jangan sampai merasa puas dengan ilmu yang sudah ada di diri kita, tapi merasalah rendah gitu, sama seperti ilmu padi kan, ketika dia semakin berisi dia semakin merunduk, sama seperti itu ketika orang-orang. Coba kita lihat profesor-profesor. Mereka ketika sudah profesor, mereka nggak sombong gitu loh. Pasti mereka merasa mereka lebih tawadu gitu. Karena mereka merasa mereka sadar bahwa ilmu secerdas apapun manusia, sehebat apapun manusia, ketika semua kecerdasan umat manusia disatukan, itu bagaikan tetes air di lautan kalau dibandingkan dengan ilmu Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan gitu. Dan itu pesan dari saya untuk teman-teman mahasiswa, kader komisariat teknik dan kader HMI Cabang Mandar Lampung. Oke, mungkin kita udah di akhir sesi nih Bang, sesi podcast kita bersama HMI Komisariat Teknik Unila. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement nih dari Kakanda Muhammad Rizky Al-Safar. Silakan. Terkait dengan personal development ya. Jadi sedikit pesan dari saya, sebenarnya benar bahwa HMI hari ini harus berbenah. Karena jangan sampai masa emas HMI itu hanya ada dalam sejarah pentrainingan HMI. Jangan sampai hanya ada dalam materi sejarah gitu. Dan sejarah-sejarah itu harus kita ciptakan lagi nih. Harus kita ciptakan lagi the new leader ya kan. Karena sebenarnya leaders itu are made gitu. Pemimpin itu dibuat gitu. Bukan leaders are born.
Jadi pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi pemimpin itu dibuat, diciptakan. Dengan apa? Dengan proses-proses, dengan tempaan-tempaan. Persis seperti pedang kan? Pedang itu, kalau misalnya kita perang bawa pedang, pedang yang paling kuat, biasanya itu pedang yang ditempa dengan tekanan dan panas yang paling luar biasa. Akhirnya dia kuat banget gitu. Itu pedang. Sama seperti manusia. Manusia untuk menjadi kuat dan tak terkalahkan, untuk menjadi kuat dengan tekanan-tekanan, dia juga harus mengalami proses-proses yang membuat diri dia tuh kuat juga gitu. Kalau simpelnya kita angkat beban 5 kilo nih, tapi kalau kita sering angkat beban 5 kilo, dia jadi ringan. Besoknya kita angkat beban 10 kilo nih, kita ngebiasain angkat beban 10 kilo, dia bakal ringan juga gitu. Ini lebih kepada habits ya, kebiasaan, terus pola-pola yang harus kita bangun itu. Karena sebenarnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu kan. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Jadi pasti manusia itu punya kelebihannya masing-masing, punya cara dia masing-masing. Yang terpenting ya, yang harus kita tekankan bahwa ladang kontribusi itu luas gitu. Ladang kontribusi itu luas, bebas mau dimanapun, bebas mau di bidang apapun. Nah, ini kenapa saya sampaikan ladang kontribusi itu luas? Karena nggak melulu kader HMI fokus tentang politik gitu, nggak melulu kader HMI fokus tentang diskusi itu aja gitu, nggak melulu kader HMI bermain aja di diskusi terus, enggak. Tapi ladang kontribusi itu luas, yang artinya bebas kita mau dimanapun. Misalnya kita cinta dengan dunia keagamaan, kita bisa diri keislaman misalnya gitu, atau juga kita suka dengan kegiatan akademik, kita buat diskusi kegiatan tentang akademik pendidikan, nggak masalah gitu. Nah, jadi memang hal-hal seperti ini harus selalu dimiliki oleh kader HMI. HMI nggak selalu tentang politik ya, HMI nggak selalu tentang kampus gitu. HMI ini luas, pembahasannya bisa luas, bisa apapun. Nah, jadi yang terpenting teman-teman kader HMI, mari kita sama-sama terus mengembangkan diri kita, personal development ya kan, tentang personal development kita sama-sama mengembangkan diri kita, sebagaimana pengembangan diri itu by proses gitu, dari jam terbang, nggak semuanya tercipta dengan sendirinya, nggak ada simsalabim kan. Mie instan pun harus dimasak dulu ya kan, direbus dulu baru jadi mie instan. Jadi nggak ada yang simsalabim di dunia ini. Nah, pesannya yang terakhir ya, ketika kita jadi seseorang by proses, kita bakal kuat tuh ketika kena tempaan gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi seseorang karena kita dibantu, ataupun kita jadi seseorang karena latar belakang kita bakal cepat layu. Nah, cepat layu ini dalam hal nggak tahan lama lah dengan tekanan-tekanan gitu, nggak mampu bertahan lama. Nah, jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa diskusi di lain waktu ya kan, bisa diskusi lebih dalam terkait dengan hal-hal yang lebih spesifik lah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mungkin itu closing statement dari Kakanda kita, Kanda Muhammad Rizky Al-Safar, bahwasannya ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, pengembangan diri ataupun mengembangkan diri kita, itu adalah kita ikuti prosesnya gitu kan. Karena nggak ada sebuah kesuksesan ataupun tangga yang tinggi dengan kita melompat lebih tinggi gitu. Kayak kita menapaki itu harus satu persatu gitu kan. Jadi prosesnya kita nikmati, makanya kita akan tahu bagaimana kita ini sudah berkembang belum, personal kita itu sudah berkembang belum ataupun kita sudah sampai belum pada tujuan kita gitu kan, achievement kita, seperti itu. Mungkin cukup itu ya Bang, obrolan kita di podcast episode kedua bersama HMI Komisariat Teknik Unila. Dan terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, Kakanda Muhammad Rizky Al-Safar, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Z Coffee yang telah mensponsori dan mendukung acara kami. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast kami. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Untuk penutup pada podcast season kali ini, episode kali ini, marilah kita tutup dengan yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.